Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wasi'il maghfirah kathiril ataya. Wassalatu wassalamu ala syamsiz zahirah. Insan 'ainul wujud wassabab likulli mawjud. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina وذخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ومن بالصلوات عليه لا ينساه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. مدد يا سيدي يا رسول الله يا أصحاب رسول الله مدد. مدد يا أولياء الله. مدد يا شيخنا دستور. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. مدد يا سيدي يا رسول الله. Yang sama-sama kita muliakan guru-guru kita, Guru Faruk, Guru Abdul Wahab, Guru Marzuki, guru kita yang hadir, yang tidak dapat disebutkan nama-namanya. Mudah-mudahan mereka semua senantiasa dijagakan Allah, diberikan kesehatan, kelapangan, sehingga terus dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Bapak Ibu, yarhamani yarhamakumullah. Ada orang tua kita, imam dari Sekarnan, Masya Allah. Pak Imam ada ya, mudah-mudahan sehat walafiat. Nah, yang dekat pintu nih. Beliau imam di Masjid Sekarnan. Sekali lagi kita berdoa, mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa-dosa kita. Allah tutupi aib-aib kita, Allah berkahi dan lapangkan kehidupan kita, Allah tambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita, yang dengan ilmu ini nanti menjadi hujah penolong bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita dicatat di sisi Allah sebagai orang yang benar-benar ingin mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menuntut ilmu ini. Amin ya rabbal alamin. Kita menyambung kajian kita halaman di buku terjemah ini 65 ya. Halaman 65. Masih tentang kemarin kita membicarakan tentang 3 golongan yang dijamin Allah. Pertama, orang yang keluar dari rumahnya untuk berperang fisabilillah, itu dijamin Allah sampai nanti dia mati syahidkah, mendapatkan syurga, ataukah dia menang membawa pahala dan ghanimah, harta rampasan perang. Dan orang yang keluar ke masjid, dia berada dalam jaminan Allah sampai dia Allah wafatkan orang tersebut dan Allah masukkan ke dalam syurga, atau Allah kembalikan dia dalam keadaan mendapatkan pahala dan juga keuntungan. Jadi yang keluar untuk ke masjid juga berada dalam jaminan Allah, dan orang yang masuk ke dalam rumahnya mengucapkan salam, maka orang tersebut berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan wa rawahu akharun. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan, yang baik, juga diriwayatkan oleh
perawi-perawi hadis yang lainnya. Jadi yang masuk ke rumahnya dengan mengucapkan salam, Allah menjaminnya. Hanya walaupun kita balik ke rumah kita dewek, kalau ada orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kalau tidak ada orang, di antara yang dilakukan oleh para ulama kita, Assalamu alayka wa ala ibadillahis salihin. Kalau rumah kita lagi kosong, kita tetap baca juga. Maka orang yang masuk ke rumah membaca salam, dia berada di dalam jaminan Allah, walaupun tidak ada orang. Assalamu alayka wa ala ibadillahi salihin. Kita salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'na dhaminun 'ala Allah Ta'ala, berkata Imam Yahya Syarab An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatul abrar. Dan makna dhaminun 'ala Allah Ta'ala, orang yang dijamin oleh Allah Ta'ala, ay sahibu dhaman, yakni sebagai orang pemilik penjaminan, dapat jaminan. Wadhaman, dan makna jaminan itu adalah ar-ri'ayah lisyai', pemeliharaan terhadap sesuatu. Kama yuqal, sebagaimana dikatakan dalam bahasa Arab, tamirun walabinun, ay sahibut tamrin walaban. Kata tamir dan kata labin maknanya adalah pemilik kurma dan susu. Tamirun, orang Jawa banyak namanya tumiran. Tamirun itu ya. Jadi kata tamar, tamirun, tumirin ya. Tumirin. Dari mana yang sama itu ya. Artinya pemilik kurma. Bagus nama itu berarti Pak Tumirin. Tumiran, tumirin. Dari kata tamir, tamar, kurma. Labin, yakni sahibul laban, yang punya susu, susu lembu, susu kambing. Ya, kalau kita yang di Jambi kita tak ada biasa, kalau di Betawi, di Jakarta itu orang minumnya susu lembu asli. Itu kok tidak. Susu kaleng lah ya. Dipanggil dengan labin, dhamin. Itu maksudnya secara bahasa itu dari kata itu diambil. Wa ma ajza, fa ma'nahu, maknanya annahu fi ri'ayatillahi ta'ala, orang tersebut yang masuk ke rumahnya dengan mengucapkan salam, fi ri'ayatillahi ta'ala, dalam pemeliharaan Allah Ta'ala. Jadi kalau tidak ada orang, boleh ada beberapa yang diajarkan ulama, bahkan diantaranya adalah Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamat dan sejahtera untukmu wahai Nabi, dan barakah dari Allah untukmu. Atau tadi Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Itu kalau orang tidak ada. Salam untuk kita semua dan untuk hamba-hamba Allah yang salihin. Karena ada juga jin yang tinggal tuh, kita tidak nampak, tapi jin yang saleh. Jadi kapan kita, atau tetap juga kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tidak apa-apa juga walaupun tidak ada orangnya. Siapa yang mengucapkan salam waktu masuk ke rumah, dia berada dalam jaminan Allah, dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ingat nih, Ustaz Rojikin kalau beli rumah, bini lagi tak ada, anak tak ada, jangan masuk aja. Tetap baca Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, misalnya tadi ya. Boleh, jadi Assalamu alayka ayuhan nabi pun boleh, yang penting ada salam.
Biasa juga assalamualaikum warahmatullah. Cuman kita tetap minta tolong dengan Allah, tetap dalam keadaan tawadhu. Takutnya pas kita nyebut assalamualaikum warahmatullah, terdengar suara waalaikumsalam kan, orangnya tidak ada. Tapi tidak usah kita takut, karena itu adalah disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau nak milih yang tepat itu tadi, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Masuk rumah yang tak ada orang, artinya. Tapi andaikan mendengar jawaban, tidak usah takut. Waalaikumsalam katanya. Orang tak ada di rumah. Tak takut ya. Mungkin kita didengarkan Allah, dikasyapkan Allah. Jadi itu suatu kelebihan. Tapi yang dimampukan Allah. Tapi kalau sudah didengarkan Allah sesuatu yang baik, tentu kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang minta tolong dengan saya dulu. Katanya, guru tolong doakan saya. Apa Pak? Supaya saya bisa nengok jin katanya. Ya kalau masuk rumah bisa nengok jin, jin. Enak saya ngusir katanya kan. Saya bilang, Pak, Allah buat kita tidak dapat menang jin tu anugerah untuk kita. Sebab kalau sempat kita ditengokkan Allah jin, tidak bisa hidup lagi kita. Mana jin kalau itu rahmat dari Allah. Eloklah jangan nampak. Yang penting kita minta perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita baca, masuk ke dalam rumah jangan lupa mengucapkan salam. Apalagi kalau ada bini dalam rumah. Dalam satu keterangan itu akan menambah keberkahan, menambah kasih sayang, menambah keberkahan. Karena doakan bini pas masuk, assalamualaikum warahmatullah, selamat dari Allah untukmu dan barakah dari Allah untukmu. Itu kalau kabul luar biasa salam itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Makanya wajib dijawab. Apa orang nyebut salam tu? Kecuali yang sudah berulang-ulang, itu nanti bisa jadi dah ada wajib lagi. Sebab dulu ada kajian nanti tentang salam ni. Kita disunatkan waktu baru bertemu salam. Waktu terpisah, misalnya kita berjalan berdua. Sedang berjalan berdua, tiba-tiba ada tiang. Satu ke kanan, satu ke kiri. Sebab kalau lurus, setumbur. Salah belok kanan, belok kiri. Itu kita pas ketemu ucapkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi yang kira-kira sempat terpisah. Tapi kalau awak ada dekat-dekatnya cukuplah sekali itu ya. Yang sempat terpisah kita ulang. Assalamualaikum. Yang paling hebat waktu balik ke rumah tadi, ketemu dengan orang rumah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doakan. Dijawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan diganti, waalaikumsayang katanya. Lain pula ya. Tapi tetaplah elok. Tapi tak bisa kita menggantikan yang diajarkan Nabi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu paling hebat sudah. Selamat dari Allah, keberkahan dari Allah dan rahmat dari Allah untuk kalian, untukmu. Kalau kabul luar biasa, lebih mahal daripada dunia dan segala isinya. Makanya wajib dijawab kalau ada orang yang salam. Dalam jaminan Allah. Waddaman ar-ri'ayah di syai', kata dhaman maknanya pemeliharaan terhadap sesuatu. Kama yuqal, sebagaimana dikatakan, tamirun wala binun, pemilik ay sahibut tamar, pemilik kurma, walaban dan susu. Pema'nahu, maknanya annahu fi ri'ayatillahi ta'ala, orang itu berada di dalam pemeliharaan Allah. Jadi kapan kita masuk rumah,
mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, maka kita berada dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Nanti Bang Jais balik ke rumah, jangan lupa Assalamualaikum. Paling hebat lagi misalnya pas buka pertama Assalamualaikum, yang buka anak. Nanti pas masuk kamar bini Assalamualaikum juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pas awal ketemu dulu nyebut salam tu paling bagus sudah. Yang duluan mengucap salam dapat 9, yang jawab dapat 1. Abda'u bisalam. Ini Pak Siddiq ngamalkan, insyaallah bagus. Wa ma ajzala hadhil atiyata, dan betapa berlimpahnya karunia ini. Allahumma rzuqna ha, ya Allah rezekikanlah kami karunia tersebut. Yang ngucap salam tu luar biasa ya, jangan itu kesannya sederhana tapi maknanya dalam. Makanya kita wajib menjawab. Didoakan selamat, didoakan berkah, didoakan dirahmati Allah. Wa rawaina an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala, kami riwayatkan satu hadis dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, moga Allah meridai keduanya. Qala, beliau berkata, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakara Allah ta'ala 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi, qala syaitanu la mabita lakum wa la 'asha'. Apabila seseorang masuk ke rumahnya lalu dia menyebut nama Allah, berzikir menyebut nama Allah di saat ia masuk ke dalam rumah, dan juga ketika dia mau makan, saat makan, 'inda ta'amihi. Kalau masuk rumah nyebut nama Allah, kalau makan nyebut nama Allah, maka syaitan berkata, la mabita lakum wa la 'asha'. Ndak katik lokak kalau kita di rumah orang-orang ni. Ndak bisa nginap kita, ndak dapat makanan kita, pergi belah kita daripada rumah ni. Itu maksudnya. Kalau ada orang mengucap salam, termasuknya salam itu kan sekaligus kita kan berzikir menyebut nama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga banyak pengertiannya, di antaranya yang diajarkan kita masuk setelah salam baca Al-Ikhlas 3 kali. Dalam riwayat tersebut dikatakan siapa yang masuk rumah lalu membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, maka rumah itu yumfiru anhu al-faqr, dihilangkan daripada kepakiran. Kalau kita masuk rumah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita masuk baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Jadi kita masuk mulai Assalamualaikum, kemudian lagi waktu kita mau makan ingat dengan Allah, baca Bismillah, doa makan dibaca. Syaitan mengatakan tidak ada lokak kita nak duduk tinggal di rumah ni, tidak juga ada lokak untuk makanan kita, berambus payah kita. Tinggalkan rumah tu ya. Itu. Kita ni karena kita tak nampak, cuman kalau kita nampak, itu luar biasa tu ya. Berlari dia. Wa idza dakhala falam yadhkurillaha ta'ala, kalau seseorang masuk ke rumahnya tidak menyebut nama Allah, tidak pakai Assalamualaikum, tidak ada zikir, dia. Qala syaitanu, maka berkatalah syaitan, adraktumul mabitah, dia bonceng rumahnya di belakang. Berkata dia dengan kawannya, ada lokak nginap kita kau malam ni di rumah orang ni. Wa idza lam yazkurillaha ta'ala 'inda ta'amihi, dan ketika seseorang tidak menyebut nama Allah sewaktu makan, qala, syaitan berkata, adraktumul mabitah wal 'asha'a,
Banyak kalau lokak kita malam ni. Dapat tidur di rumah ni, dapat makan pula. Jadi kalau yang masuk rumah tak pakai salam, makan tak nyebut nama Allah, kata syaitan dapat tinggal, dapat makan. Itu paling lokak paling besar dah. Gratis. Tinggal gratis, makan gratis. Manggil lah kawannya, dia lagi kontak. Kesiko gratis segala-galanya. Rawahu Muslim fi sahihihi. Ini mohon maaf, mungkin tidak apa-apa saya ceritakan. Datuk kami almarhum Syekh Abdul Wahab ini diperlihatkan Allah, perlihatkan Allah. Ini sebenarnya tidak masalah diceritakan. Ada salah seorang anak adanya yang pulang ke rumah, dia nampak syaitan bonceng nak masuk ke rumah, karena masuk tak pakai salam tadi. Suruhnya keluar rumah dulu, keluar baru baca lagi. Dia nampak. Allah Ta'ala alam ada. Jadi diperlihatkan Allah bahwa kalau kita, apalagi perempuan ini banyak yang boncengnya kalau tidak ada bacaan. Jadi mesti kita masuk dengan salam. Salah satunya kalau balik ke rumah, ada orang tak ada orang, sebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada riwayat yang lain, kalau tak ada orang boleh baca Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Salam untuk kita semua dan hamba-hamba Allah yang saleh. Di antara anjuran orang-orang tua dan di antaranya ulama, kita tambahkan lagi Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamat untukmu hai Nabi dan warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau masuk rumah tidak ada baca, kalau kita baca, apa kata syaitan tadi? Idza dakhala rajul baitahu fa dzakara Allah ta'ala 'inda dukhulihi 'inda ta'amihi. Apabila seorang laki-laki telah masuk rumahnya lalu menyebut nama Allah ketika ia masuk, dan ketika dia makan, syaitan berkata, la mabita lakum wala asya'ah. Tak ada lokak kita nginap, tak ada lokak kita makan. Artinya sebaliknya, wa idza dakhala falam yadhkurillahi ta'ala 'inda dukhulihi, ketika dia masuk rumah tapi tidak menyebut nama Allah, ada salam, tak ada nyebut nama Allah, qala syaitan, maka syaitan berkata, adraktumul mabit, dapat lokak nginap kita malam kau. Wa idza lam yuzkurillaha ta'ala 'inda ta'amihi, dan kita ketika tidak menyebut nama Allah ketika makan, dua lokaknya. Qala adraktumul mabit, kita dapat nginap, wal asya, sekaligus dapat makan. Alhamdulillah. Rawahu Muslim fi sahihihi, riwayat Imam Muslim pada kitab sahihnya, Sahih Imam Muslim. Dulu mungkin saya sudah ada sampaikan, jadi kalau ada rezeki lebih mesti punya dia kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim. Yang ada terjemahnya, ada apa-apa pelan-pelan. Sebab itu siapa yang nyimpan kitab Sahih Bukhari di awal mukaddimah, kitab yang disusun oleh paman kita Kiai Haji Abdul Salam, adiknya daripada Guru Bakhil, itu mengutip satu riwayat, siapa yang menyimpan kitab Sahih Bukhari di rumahnya, amina minal bala, dijagakan Allah daripada bala. Dia di antaranya kitab Sahih Bukhari. Minimal kita tidak ada yang lengkap, ada bahagiannya.
Minimal kitab azkar ni kan dalamnya ada Bukhari, ada Muslim. Tapi kalau ada rezeki lebih, hiasilah lemari kita tu dikit. Ada kitab Sahih Bukhari terjemah, ada kitab Sahih Muslim. Jangan diisi gelas dengan piring yang tak diminum, tak dimakan, baik. Jadi hiasan cuma. Eloklah ditaruh Sahih Bukhari, Sahih Muslim ataupun tafsir. Tak ada kita yang baca, mungkin nanti anak kita ada buka-buka. Tak ada anak yang buka-buka, mungkin nanti cucu yang buka-buka. Nah, sebab membuka kitab-kitab ini saja, kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim, walaupun tak ada faham maknanya, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab Ihya Ulumuddin di antara keistimewaannya banyak terjadi. Ada orang yang non muslim tiba-tiba nyimpan kitab Sahih Bukhari, kitab Ihya Ulumuddin macam Syairus Salikin. Tak ada tahu dia, cuma dibuka-bukanya aja. Ternyata itu jadi sebab hidayah yang diberikan Allah sehingga dia masuk Islam. Jadi adalah minimal di rumah kita tu jangan tak ada langsung, minimal kita punya kitab ini misalnya, ini kitab hadis-hadis Nabi, Sahih Bukhari, Muslim ada di dalamnya. Itu ada di rumah kita untuk keberkahan. Tapi niatnya untuk keberkahan, jangan untuk jimat. Ini untuk jimat. Tak ada dibaca untuk jimat gimana ya. Tengok-tengoklah juga ya. Tapi tentu ada berkahnya. Yang penting ada yang terjemah, yang Arab, yang boleh. Warawayna fi kitab bin Sunni. Nah, itu hadis riwayat Imam Muslim ya dalam sahihnya. Rawayan fi kitab bin Sunni an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجع من النهار إلى بيته يقول الحمد لله الذي كفاني وآواني والحمد لله الذي أطعمني وسقاني والحمد لله الذي من علي أسألك أن تجيرني من النار. Kami riwayatkan satu hadis yang terdapat dalam kitab Ibn Sunni, bukunya Amalul Yawmi wal Lailah, amalan siang dan malam. An Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin As. Ada 3 Abdullah sahabat Nabi yang masyhur ya, bahkan ada yang mengatakan 4. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Amr beda dikit, bin As radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, disebut dengan Abadilah. Abdullah sahabat-sahabat Nabi, perawi hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi Abdullah bin Mas'ud. Ada 4 Abdullah yang sahabat terdekat Nabi. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raja'a min an-nahar ila baitihi yaqul, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila pulang ke rumahnya di siang hari, beliau berdoa, alhamdulillahilladzi kafani wa awani, segala puji bagi Allah, alladzi kafani, yang telah memberi kecukupan kepada saya, wa awani, dan memberikan tempat berlindung kepada saya, walhamdulillahilladzi at'amani wa saqani, dan segala puji bagi Allah yang telah memberiku makan dan memberiku minum, walhamdulillahilladzi manna alayya, dan segala puji bagi Allah yang telah memberikan anugerah ke atasku, as'aluka an tujirani minan nar, aku mohon denganmu ya Allah, berkenanlah, selamatkanlah aku daripada api neraka. Allahumma ajirni minan nar, selamatkan aku, bebaskan aku, lindungi aku daripada api neraka. Jadi Nabi mengajarkan kalau pulang ke rumah, setelah kita salam, baca ini, alhamdulillahilladzi kafani wa awani
walhamdulillahilladzi at'amani wa saqani, walhamdulillahilladzi manna alayya, as'aluka an tujirani minan nar. Dia bagi Allah kecukupan, dia bagi Allah tempat tinggal, dia bagi Allah bini, lengkaplah sudah. Bagi Allah anak, diberi Allah makan, diberi Allah minum. Jadi kita wajib merasakan nikmat tersebut dan mengungkapkannya sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kita berlindung daripada api neraka. Kira mudah ada ngapalnya nih. Insyaallah, insyaallah biidznillah. Jadi ada satu kaidah, wa'amal walau bil usyri kaz-zakati. Amalkan yang didapat walaupun hanya seperti 2,5% macam zakat. Tak bisa gala-gala yang mana dapat. Minimalnya tadi yang kita dapat hari ini balik ke rumah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada orang, tak ada orang, salam. Ada beberapa nanti riwayatnya. Kalau ada orang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada orang, Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Itu ada juga riwayat. Nanti ada juga riwayat dilengkapkan, Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Itu. Jadi ada orang, tak ada orang, tetaplah kita memberi salam. Nanti kalau ketemu orangnya, bini di dapur, misalnya bini tak bukakan pintu, awak dewek lah bukanya. Bagi yang punya bini, yang lain tak ada, tak apa-apa, sabar. Dapat pahala, sabar. Pas ketemu, salam lagi. Jangan yang di luar tadilah. Mungkin yang bukakan anak. Ketemu bini pertama kali, ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini absyus salam, sebarkan salam. Jadi kalau sebarkan salam apalagi dengan bini, itu menambah kecintaan. Akan menambah keharmonisan, menambah barakah. Khususnya kepada bini yang agak pemarahan dikit. Sering-sering salam. InsyaAllah Allah lembutkan hatinya, Allah buat dia menjadi baik. Bismillahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat kita sampaikan. Hadis tadi walaupun sanadnya dhaif tetapi ma'mul, dapat diamalkan. Selanjutnya hadis berikutnya pada pertemuan yang akan datang biiznillah ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.